Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kalau minggu kemarin kita mendiskusikan tentang demokrasi dan proses demokratisasi, dan hingga saat ini ada satu kesimpulan bahwa Indonesia masih belum beranjak dari transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Hampir semua pengamat mengatakan bahwa transisi demokratisasi atau transisi demokrasi yang ada di Indonesia ini cukup memakan waktu lama, mengingat reformasi yang berhasil dilakukan oleh gerakan rakyat pada tahun 98 itu telah benar-benar terjadi pada 20 tahun kemarin, sehingga jika transisi ini masih terus terjadi, maka ini cukup memakan waktu lama. Baik, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, saya perlu menyampaikan setting kuliah kita kali ini. Ini kebetulan di belakang rumah saya, jadi mohon maaf kalau ada sedikit berisik, itu angsa-angsa saya yang bersuara lebih kencang karena ada beberapa orang baru mungkin yang dinilai belum pernah dilihat oleh angsa-angsa saya itu. Jadi mohon maaf kalau sedikit agak terganggu, karena memang saya tidak bisa keluar rumah. Biasanya saya di Alivia, maka kesempatan kali ini saya berada di kebun belakang, di belakang rumah saya. Baik, maka untuk pertemuan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk diskusi tentang ideologi. Kemarin kita sudah bicara demokrasi, kita sekarang akan bicara tentang ideologi. Apa sih ideologi itu? Karena banyak orang yang bicara tentang ideologi. Apa sih sebenarnya ideologi itu? Kenapa semua negara itu bicara tentang ideologi? Kenapa semua partai politik bicara tentang ideologi? Bahkan banyak para pengamat, bahkan mahasiswa aktivis itu bicara tentang ideologi dan ideologi. Nah, ini penting memang untuk kita bicarakan. Ketika kita bicara tentang negara, maka tidak bisa lepas dari bicara tentang ideologi. Apa itu ideologi? Kalau dari PowerPoint yang saya share kepada saudara-saudara, tentu pengertian ideologi yang saya sampaikan itu masih sangat sederhana, dan itu tidak betul-betul secara komprehensif mewakili pengertian ideologi yang paling sempurna. Tapi bahwa apa yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara itu adalah bagian dari definisi ideologi yang paling banyak kita temukan. Apa ideologi itu? Adalah sistem kepercayaan. Yang pertama adalah sistem kepercayaan. Jadi ideologi itu adalah seperangkat kepercayaan yang mengarahkan orang atau sekelompok orang atau bahkan negara untuk bersikap, berpendapat, berpikir sesuai dengan nilai-nilai dan ide-ide yang ada di dalam ideologi itu. Maka daripada itu, ideologi ini menjadi suatu yang sangat penting dalam proses bernegara. Kenapa? Karena dari ideologi itu kita akan bisa mengukur bagaimana pandangan hidup di sebuah negara itu benar-benar akan diterapkan. Dari ideologi itu kita akan bisa mengukur bagaimana program sosial, ekonomi, politik dari sebuah negara itu bisa diarahkan. Karena semua yang akan dilakukan oleh negara itu ukurannya adalah ideologi itu. Misal Indonesia memiliki ideologi Pancasila, maka dari 5 sila dari yang ada di Pancasila itu akan selalu menjadi ukuran atau menjadi nilai yang akan dirujuk oleh pemerintah, oleh negara ini, oleh bangsa ini untuk membuat program-program yang program itu adalah untuk kepentingan rakyat, umumnya begitu. Jadi kenapa semua program kita di negeri ini harus merujuk kepada satu nilai ketuhanan yang Maha Esa? Karena memang ideologi kita Pancasila itu mengamanatkan bahwa semua yang akan kita lakukan di negeri ini harus bernilai ketuhanan. Kenapa? Karena ideologi kita Pancasila itu mengamanatkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai pertama yang harus kita
masukan dari semua aktivitas kita sebagai sebuah bangsa. Dan ini tidak hanya pada bangsa, ini juga akan mengikat siapapun yang menjadi bagian dari bangsa ini, yaitu rakyat Indonesia. Nah itu, betapa pentingnya ideologi, karena ukuran akhirnya adalah ideologi itu. Perbuatan baik atau tidak baik, perbuatan sudah tepat atau tidak tepat, itu akan diukur dari nilai-nilai yang atau ide-ide yang termaktub atau termuat di dalam ideologi yang diyakini dari sebuah negara. Kalau umpamanya di beberapa negara, terutama di negara Eropa dan Amerika, melakukan sebagaimana sudah saya contohkan, umpamanya melakukan free sex umpamanya, atau minum alkohol, itu dianggap sesuatu yang biasa karena memang ideologi mereka itu adalah memisahkan antara agama dan politik sekuler. Maka ini jangan pernah coba diterapkan di Indonesia yang tidak mengenal istilah itu. Karena kita terikat dengan ideologi Pancasila yang sangat menghargai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu kita juga punya keyakinan-keyakinan yang diikat oleh norma-norma yang kita yakini secara antropologis. Maka tidak mungkin kita membiarkan free sex atau alkohol itu menjadi suatu yang dapat diterima. Meskipun sekali lagi, misal tentang alkohol ini, sebagian masyarakat menganggap asal bukan pabrikan, tapi juga bermuatan alkohol seperti tuak di Tuban atau di Bali umpamanya, itu menjadi suatu yang tidak dipermasalahkan. Nah itu ideologi lagi. Ideologi itu bisa menjelma menjadi kebudayaan, tapi yang pasti bahwa ideologi itu ada dalam tataran ide dan keyakinan, yang itu adalah ada dan hidup dalam nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat yang mempraktekkan atau mempergunakan ideologi itu. Ini, dan setiap negara pasti punya akar ideologinya. Ini sedikit tentang ideologi. Mungkin Anda sempat berdiskusi dengan teman, atau Anda sempat mendiskusikan dengan teman, atau Anda pernah mendengar diskusi di televisi atau dengan dosen Anda tentang bagaimana perbedaan Amerika dan Cina. Sekarang sedang ramai tentang perang dagang antara dua negara itu. Padahal dua negara ini memiliki ideologi yang berbeda. Yang satu namanya ideologi liberal kapitalis, yang satunya lagi adalah negara atau yang memakai ideologi komunis, sosialis umpamanya. Dua negara ini memiliki kebijakan yang berbeda terhadap pasar. Kalau negara kapitalis itu kecenderungannya negara ini tidak ikut campur terkait dengan kebijakan atau cara main di pasar, sedangkan negara-negara sosialis komunis itu punya anggapan negara harus mengatur permainan di pasar. Jika tidak, maka kecenderungan negatif dari kapitalisme yang mengalahkan kelompok lemah dan dimakan oleh kelompok yang kuat itu akan terjadi. Nah, ini nanti akan kita diskusikan. Tapi bahwa perang dagang yang terjadi antara Cina dengan Amerika itu pasti melibatkan dua ideologi besar yang diyakini sebagai kebenaran oleh dua negara ini. Negara Amerika atau Eropa yang percaya bahwa liberalisme dan kapitalisme itu akan mengantarkan kesejahteraan, tapi orang-orang Cina menganggap bahwa kapitalisme dan liberalisme itu betul akan mengantarkan kepada kesejahteraan, tapi tidak akan bisa menjamin pemerataan. Padahal pemerataan itu jauh lebih penting dari sekedar hanya sejahtera. Kalau sejahtera itu melahirkan ketimpangan, katanya orang-orang atau katanya ideologi komunis, ini justru harus kita lawan. Kenapa? Karena ketimpangan itu yang akan menjadi kejahatan kemanusiaan yang paling utama. Nah, ini saudara-saudara, bagaimana ideologi melihat tentang kesejahteraan, melihat ketimpangan, melihat kesetaraan, itu nanti akan menjadi diskusi panjang dalam diskusi tentang ideologi. Dan saudara-saudara ketika belajar tentang ideologi pasti akan diarahkan untuk mendiskusikan hal itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sebenarnya kerangka kerja ideologi dalam kaitan dengan politik? Ini lagi-lagi kita harus kaitan dengan politik. Meskipun nanti penjelasan saya juga akan mendiskusikan
kerangka kerja ideologi ini dalam kerangka ekonomi. Tapi untuk pengantar ini saya akan bicara tentang ideologi dalam kerangka kerja politik. Apa yang pertama? Ideologi adalah doktrin yang membimbing tindakan politik, idealitas-idealitas yang diyakini kebenarannya dalam kerja-kerja politik, dan tujuan-tujuan kerja politik yang hendak dicapai, alasan yang wajib diperjuangkan, serta visi masyarakat yang dianggap terbaik. Nah ini, jadi semua kerja politik itu rujukan akhirnya adalah kembali kepada ideologi. Jadi bagaimana sebuah tindakan politik itu dianggap benar atau tidak, itu sangat tergantung tentang petunjuk ideologi itu. Jadi seandainya ideologi itu menyatakan bahwa kerja politik itu sudah benar, maka kerja-kerja politik itu berupaya sekuat mungkin akan mendekat kepada pernyataan ideologi tadi yang mengatakan bahwa kerja politik itu sudah benar. Nah, kerja-kerja politik itu selalu visinya itu selalu dikaitkan atau didekatkan dengan visi ideologi itu. Nah, Anda mungkin bisa melihat begini. Contoh yang paling sederhana adalah bahwa semua partai politik yang ada di Indonesia ini memiliki ideologi yang bermacam-macam, meskipun ideologi utamanya adalah Pancasila. Namun ada tekanan-tekanan yang berbeda-beda. Misal PKS akan sekuat tenaga akan mengarahkan ideologi itu berwajah Islam. Maka mereka selalu mempromosikan partainya menjadi partai yang Islami karena memang mereka diremot oleh satu ideologi namanya Islam. Beda dengan PDIP berusaha untuk memperkenalkan partainya itu selalu berwajah ideologi marhaen. Maka mereka selalu bangga mengatakan partainya adalah partai wong cilik. Karena ideologi marhaenisme yang diperjuangkan oleh Bung Karno itu selalu memang menempatkan orang-orang kecil itu sebagai target perjuangan semua kader partai. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa mengakses kepada keadilan atas nama negara itu bisa diperjuangkan oleh para kader partai. Nah, beda lagi dengan umpamanya PKB. PKB selalu memperkenalkan tentang nasionalisme religius. Mereka sekuat tenaga berusaha juga sama dengan PDIP memperkenalkan tentang pentingnya nasionalisme, tapi sisi yang lain mereka juga memperkenalkan pentingnya agama Islam menjadi ruh dari perjuangan. Nah, ini kenapa PKB begitu? Karena PKB, PDIP dan PKS memiliki guide ideologi yang berbeda. Kalau PDI itu cenderung menjadi marhen, sedangkan kalau PKS itu lebih ke Islam, sedangkan PKB berusaha mengkombinasikan antara keduanya. Nah, ini saudara-saudara, bahwa ideologi itu nantinya akan menjadi doktrin bagi para pekerja politik melakukan tindakan-tindakan politik, sehingga tindakan politik mereka itu bisa sesuai dengan cita-cita atau nilai-nilai yang ada dalam ideologi. Oke. Berikutnya, bahwa ideologi adalah serangkaian ide yang menyediakan sebuah landasan bagi aksi politik yang terorganisir. Baik itu bertujuan melestarikan, memodifikasi, atau bahkan menyingkirkan sistem hubungan kekuasaan yang ada. Nah, ini lagi. Ini sesuatu yang lagi-lagi menjadi ukuran bahwa kerja politik itu harus diukur dengan ideologi. Nah, karena ukuran kerja politik itu selalu ideologi, maka bukan hal yang menjadi aneh jika dalam kerja-kerja politik itu yang terjadi adalah saling menjatuhkan atau saling menghilangkan ideologi itu. Artinya ideologi yang sangat kuat itu bisa digantikan oleh ideologi baru yang lebih kuat. Kerja-kerja politik itu berusaha untuk mengganti. Misal, sekarang penguasa negeri ini adalah PDIP. Maka PDIP berusaha untuk mengorganisir negara ini dengan program-program yang sesuai dengan ideologi mereka. Anda bisa lihat bagaimana Jokowi dengan PDIP itu berusaha memberikan ruang yang persis sama antara kelompok minoritas, yang baik itu minoritas ras, etnis, ataupun minoritas agama. Sedangkan pada sisi yang lain ada kelompok yang menggugat itu. Ada yang mengatakan bahwa ya tidak boleh atas nama demokrasi lalu minoritas itu justru berperilaku
tidak adil kepada kelompok mayoritas, karena keadilan itu harus juga diukur dari jumlah kuantitas. Nah, ini saudara-saudara yang sekarang terjadi. Banyak kan Anda bisa lihat bagaimana FPI misalnya itu menggugat apa yang dilakukan oleh negara selalu berdasarkan dalil-dalil agama, karena bagi mereka Islam adalah negara agama yang mayoritas di negeri ini, maka sepatutnya jika warga atau umat Islam itu diberikan keistimewaan dibandingkan kelompok yang misal begitu. Maka ini yang saya katakan sangat mungkin satu saat ideologi yang kerang menang, bahwa hari ini PDIP dan Jokowi menang, itu akan digantikan oleh kelompok yang hari ini menjadi minoritas dalam kekuatan ideologinya. Nah itu, jadi kerja-kerja politik itu bisa bertujuan melestarikan, maka PDI akan melestarikan sekuat tenaga bagaimana apa yang telah mereka lakukan itu akan terus terjaga. Sedangkan kelompok yang tidak setuju dengan perilaku PDI sekuat tenaga akan menyingkirkan fenomena bergabungnya Prabowo ke Jokowi misalnya. Itu adalah salah satu bukti bahwa Prabowo secara ideologis lebih dekat dengan PDIP dibandingkan dengan FPI. Maka dengan segera Prabowo bisa lebih beradaptasi dengan PDIP, dengan Jokowi, dibandingkan mereka harus bertahan dengan FPI yang memiliki ideologi umpamanya lebih ke kanan. Nah, pilihan Prabowo memilih untuk kembali ke Jokowi dan ke Megawati itu adalah salah satu bukti bahwa mereka lebih bisa menerima, melestarikan ideologi yang sudah diusung oleh negeri ini melalui kesepakatan di Pancasila itu, dibandingkan mendatangkan satu ideologi baru dengan cara menyingkirkan ideologi lama. Apa ideologi baru? Misal yang diusung oleh HTI, bahwa Pancasila harus dihapus diganti khilafah. Nah ini ternyata bahwa kekuatan melestarikan Pancasila jauh lebih kuat dibandingkan menyingkirkan atau bahkan hanya memodifikasi. Nah itu saudara-saudara. Jadi dalam kerja-kerja politik itu akan terjadi dalam diskusi tentang ideologi. Oke, kita lanjutkan. Penjelasan apa yang bisa kita terima dari kita memahami ideologi? Ini satu pertanyaan yang menurut saya sangat substantif sebelum kita melanjutkan diskusi kita. Pertama, saya tulis di situ bahwa semua ideologi menyediakan sebuah pembahasan tentang tatanan yang berlaku saat itu. Jadi, ideologi itu memberikan gambaran harusnya masyarakat itu begini. Tatanan terbaik bagi masyarakat itu begini. Jadi dari A sampai Z, ideologi sudah mempunyai pengandaian-pengandaian, punya nilai-nilai dan ide-ide tentang bagaimana masyarakat itu harusnya dibentuk dan berjalan. Nah, tatanan ini biasanya dalam bentuk pandangan dunia, world view. Pancasila umumnya melihat masyarakat sudah dalam bentuk pandangannya. Lalu demokrasi liberal punya pandangan tentang masyarakat seperti itu. Semua sudah ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah, saya ingin mencontohkan bagaimana ideologi komunis yang itu banyak mengutip dari pendapatnya Karl Marx misalnya, melihat sistem ekonomi kapitalis yang itu adalah anak kandung dari ideologi liberal, itu adalah contoh dari sistem ekonomi yang sangat tidak adil, katanya Marx. Apa kata Marx? Bahwa kapitalisme itu hanya memberi ruang kepada mereka yang bisa mengakses kepada modal untuk menikmati kekayaan negeri, sedangkan orang-orang yang tidak punya akses kepada modal atau tidak punya akses kepada alat-alat produksi itu semakin ditekan. Mereka hanya diambil manfaatnya dengan cara dijadikan buruh, sedangkan orang-orang yang bisa mengakses kepada modal dan alat-alat produksi tanpa bekerja dengan harus kerja keras, mereka terus akan menikmati keuntungan-keuntungan dengan cara menghisap atau dengan cara mengeksploitasi tenaga dari para buruh. Maka katanya Marx, tatanan dunia yang diciptakan oleh kapitalisme harus dihancurkan, harus disingkirkan, diganti oleh tatanan dunia baru namanya komunisme. Apa komunisme itu? Masyarakat yang tanpa kelas, tidak boleh ada hanya sekelompok orang yang punya akses kepada alat produksi,
sedangkan kelompok lain tidak punya, maka daripada itu katanya Marx semua harus jadi masyarakat komunis, masyarakat yang tidak punya kelas. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana komunisme membaca tentang tatanan itu. Tapi bahwa semua ideologi itu punya pembahasan tentang bagaimana tatanan itu harus terbentuk di masyarakat. Tatanan harus terbentuk di masyarakat. Umpamanya kita yang Islam ini punya ideologi tentang tatanan masyarakat, tentang kekayaan umpamanya. Kalau kapitalisme itu mempersilahkan orang itu menjadi kaya dengan cara kompetisi, maka individu itu boleh menjadi sangat kaya, dan mereka menganggap sinis orang-orang yang tidak kaya karena dianggap mereka bukan orang pintar dan orang yang mau bekerja keras. Sedangkan ideologi komunis menganggap bahwa tidak boleh kekayaan itu terkonsentrasi pada satu orang atau sekelompok orang, karena kekayaan itu harus dikendalikan oleh negara dan dibagi rata kepada semua warga. Nah, Islam itu melihat kekayaan menjadi suatu yang menurut saya, karena saya orang Islam ya, menganggap bahwa pandangan Islam tentang kekayaan itu jauh lebih ideal dibandingkan dua yang tadi. Apa Islam melihatnya? Pertama, kata Islam, kekayaan individu boleh, bahkan dianjurkan. Orang untuk menjadi kaya dalam Islam dianjurkan. Tapi kesadaran bahwa kekayaan itu bukan hanya milik pribadinya, tapi kekayaan itu ada kewajiban-kewajiban yang di dalamnya ada kewajiban zakat, ada kewajiban sedekah, ada kewajiban infak. Itu semua diikat dalam Islam sehingga kekayaan individual itu berdimensi sosial. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang berbeda dari Islam, komunisme, dan kapitalisme. Nanti kita bicarakan juga. Ini saudara-saudara. Berikutnya bahwa ideologi juga memberikan gambaran bagaimana perubahan politik dapat dan harus dilakukan. Misal, sekali lagi, dalam pandangan Karl Marx, ideologi komunis itu mengajarkan bahwa perubahan itu harus terjadi dengan cara yang cepat dan mendasar. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan revolusi. Perubahan itu harus revolusioner. Karena perubahan itu harus revolusioner, maka perubahan itu tidak boleh bertahap. Perubahan itu harus cepat dan mendasar. Kenapa komunisme punya pikiran begitu? Ya karena memang ideologi selalu mengarahkan para penganutnya untuk berbicara tentang perubahan politik itu harus berjalan seperti apa. Oke. Nah, realitasnya saudara-saudara sekalian bahwa tidak selamanya ideologi itu bertahan. Nah, ini realitas kesejarah ideologi. Ada masanya ideologi itu akan tumbang dan digantikan oleh ideologi yang baru. Ada masanya. Dan karena itu kenapa para pengikut ideologi itu sekuat tenaga akan mempertahankan ideologinya agar tidak tumbang. Contoh kasus semuanya, tumbangnya ideologi-ideologi besar. Ideologi komunisme dulu sempat menjadi ideologi yang mendapatkan tempat di hati masyarakat. Banyak negara ingin mendapatkan tempat, banyak negara ingin menerapkan ideologi ini. Di Indonesia sendiri pernah ada PKI, yang kekuatan partai PKI ini pernah menjadi kekuatan tiga besar di Indonesia pada waktu itu. Kenapa? Karena memang dunia waktu itu sedang banyak berkiblat kepada negara-negara komunis, terutama Uni Soviet. Semua ingin meniru bagaimana Uni Soviet telah berhasil menjadi negara komunis yang dapat dijadikan contoh. Dan tentu komunisme itu membuat skoci-skoci di banyak negara. Tapi akhirnya pada tahun 90-an awal atau 80-an pertengahan sampai 90-an akhir, ternyata komunisme gagal menjadi sebuah ideologi besar. Mereka akhirnya ambruk, mereka ditinggalkan oleh semua negara dan tidak ada sisa sampai hari ini, hanya tersisa beberapa negara yang berusaha menerapkan komunisme. Meskipun saya berani mengatakan komunisme itu adalah satu yang utopis. Mereka hanya bermimpi menciptakan masyarakat komunis. Nanti saya akan jelaskan di penjelasan ketika ideologi komunis. Oke, prinsipnya bahwa ideologi itu ada masanya tumbang, masanya bangkit, atau hidup kembali. Oke. Nah, bagaimana sejarah ideologi itu? Saya akan menjelaskan singkat-singkat saja, karena tentu waktu kita sangat pendek, sedangkan materi tentang ideologi ini sangat panjang. Jika Anda kuliah S2 nanti di di jurusan politik misalnya, bisa jadi mata kuliah ideologi ini menjadi
pilihan mata kuliah sendiri. Kenapa? Karena begitu banyaknya ideologi di dunia ini yang bisa kita pelajari. Oke, sejarah singkat ideologi. Ideologi politik muncul di saat terjadi transisi masyarakat, yaitu dari masyarakat feodal menuju masyarakat kapitalis industrialis. Jadi masyarakat Eropa ini ya, ini bukan masyarakat Timur, yang jadikan contoh ini adalah masyarakat Eropa. Jadi di Eropa dulu itu ada satu transisi dari masyarakat yang awalnya dipimpin oleh kekuatan monarki kerajaan-kerajaan itu, lalu tiba-tiba kekuatan atau pengaruh kerajaan-kerajaan itu tumbang, digantikan oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan kesetaraan. Ini paling mudah Anda bisa lihat, ini adalah kejadiannya ada di revolusi industri di Perancis, karena ini menjadi titik awal, bahkan juga bisa dikatakan titik kulminasi bagaimana perubahan itu disahkan oleh rakyat jelata itu agar kelompok bangsawan dengan kelompok masyarakat jelata ini memiliki hak yang sama dalam politik. Maka terjadilah industri revolusi industri itu. Nah, transisi masyarakat dari masyarakat feodal yang dikendalikan oleh kekuatan monarki kepada masyarakat kapitalis industrialis itu bermuncullah banyak ideologi sebagai sebagai cara hidup dan pandangan hidup masyarakat. Maka banyak ideologi yang ditawarkan pada masyarakat. Di posisi masyarakat sedang bertransisi itu banyak ideologi yang bermunculan sebagai mudahnya ini pertarungan agar masyarakat lebih memilih yang mana. Nah, itu ideologi muncul. Beberapa ideologi klasik yang paling sering jadikan diskusi adalah ya ideologi liberalisme yang melahirkan kapitalisme itu, dan ideologi sosialisme yang melahirkan komunisme misalnya, atau komunisme sosialisme. Ideologi senior ini, ideologi klasik ini adalah wujud nyata dari bagaimana mereka bertarung mendapatkan ruang di publik, di masyarakat. Masyarakat memilih mana? Ya, terbukti sekarang terbelah. Ada yang ngikuti liberal, sebagaimana kita bisa lihat ke Amerika, dan ada juga yang bertahan dengan prinsip komunisme, meskipun tinggal sedikit, yang banyak adalah sosialis. Beberapa negara Eropa bahkan nyata itu lebih kelihatan wajah sosialismenya. Misal Belanda, umpamanya, itu kelihatan sosialismenya. Meskipun bukan komunis mereka, bukan asli seperti komunisme, karena banyak negara sosialis yang menganggap bahwa komunisme itu hanya adalah sesuatu yang utopis, tidak bisa direalisasikan, itu hanya mimpi di siang bolong yang tidak punya makna apa-apa. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, sepenting apakah ideologi itu kita butuhkan? Nah, ini penting untuk kita diskusi. Butuh enggak kita ini bicara tentang ideologi? Saya di slide itu sudah saya jelaskan, paling tidak ada dua pendapat besar. Yang pertama mengatakan butuh. Partai politik butuh ideologi, rakyat butuh ideologi. Kenapa kita butuh ideologi? Kata mereka bahwa dengan ideologi itu kerangka kerja intelektual itu bisa dipahami dan bisa berjalan dengan sesuai kepentingan dari ideologi. Jadi ideologi dipahami sebagai visi yang patut diperjuangkan nilai-nilainya. Jadi kerja ideologi itu bukan hanya di politik. Intelektual itu, kerja-kerja intelektual juga punya ideologi. Umumnya Anda kalau sedang belajar tentang metodologi penelitian umumnya, itu Anda bisa lihat bagaimana pendekatan kritik itu tidak menyetujui penelitian itu hanya sekedar mengungkap data dan fakta tanpa ada muatan perjuangan. Misal begini, pendekatan kuantitatif itu selalu mengatakan bahwa ilmu itu harus bebas nilai, ilmu itu tidak boleh berpihak, ilmu itu hanya menjadi alat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak boleh berpihak. Sedangkan paradigma kritikal atau pendekatan kritik itu mengatakan nggak bisa. Ilmu itu harus berpihak. Kenapa? Kalau ilmu tidak berpihak, maka ilmu tidak punya nilai. Berpihak kepada siapa? Kepada kelompok yang terdolimi. Berpihak kepada kelompok yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Kalau ilmuwan tidak berpihak, buat apa ada ilmuwan? Kata mereka. Sedangkan kata kelompok pendekatan kuantitatif, tidak begitu. Ilmu itu harus menyatakan apa adanya tanpa ada muatan-muatan politisnya. Sedangkan yang satu tidak bisa. Ilmu itu harus bermuatan politis. Yang kepentingan politiknya adalah memperjuangkan kelompok yang terdolimi. Nah, ini ternyata ideologi dibutuhkan. Ada lagi tak butuh, kata dia.
Ada kelompok yang mengatakan, wah tidak bisa, tidak butuh kita ideologi. Kenapa? Hanya menjadi khailan sistematis. Karena pada praktiknya orang itu akan mengikuti kepentingan jangka pendeknya. Jadi ideologi hanya menjadi seperangkat nilai yang mengikat dan secara pasti membunuh nalar kritis para pengikutnya. Karena seseorang itu sudah kadung terikat dengan sebuah ideologi, kadang dia berusaha memberikan ruang objektif kepada orang lain untuk mengkritisi dirinya, atau dirinya tidak bisa menerima kebenaran dari ideologi lain, meskipun ideologi lain itu terlalu jelas memberikan gambaran tentang kebenaran. Maka ideologi justru akan mengarahkan seorang untuk berbuat menjadi tidak adil. Begitu. Ini terkait tentang apakah ideologi dibutuhkan atau tidak. Tentu debat kita akan jauh lebih panjang tentang hal ini. Nanti kita lanjutkan setelah kita masuk sesi kedua. Sekian untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tadi?